kalian mahasiswa program studi teknik komputer. Jadi ini merupakan motivasi bagi kalian di dalam hidup. Jadi ada empat hal yang tidak bisa diambil oleh orang lain dari diri kita sendiri. Yang pertama itu adalah kompetensi atau skill atau kemampuan kita atau keterampilan kita. Keterampilan ini bisa bersifat keterampilan yang teknis atau hard skill atau keterampilan yang dari dalam kita seperti soft skill. Kalau keterampilan teknis itu atau hard skill itu kan kemampuan kita atau keterampilan kita yang memang kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau yang soft skill itu yang dari dalam diri kita itu seperti kemampuan kita dalam berkomunikasi, kemampuan kita dalam mengambil keputusan, kemampuan kita dalam berhubungan baik dengan orang lain, kemampuan kita dalam bersosial, itulah soft skill. Itulah hal pertama yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Yang kedua yang tidak bisa diambil oleh orang lain itu adalah cara berpikir kita atau mindset. Itulah merupakan kekuatan atau aset besar yang kita miliki yang bisa menghasilkan ide, yang bisa menghasilkan gagasan. Makanya ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru itu yang dibuat oleh orang lain itu bisa berharga itu, dan itu bisa menjadi suatu nilai yang baik, nilai yang besar. Proyek-proyek besar itu kan dimulai dari ide-ide yang besar, ya kan, gagasan-gagasan yang baru. Begitu juga produk-produk yang baru itu muncul dari gagasan-gagasan yang ada yang kita buat, itu nggak bisa diambil orang lain. Maka kadang ide atau gagasan itu sulit kita transfer, kita bagi, kita sharing kepada orang lain. Hanya kita yang bisa miliki, kan gitu. Itu hal yang kedua yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Hal yang ketiga yang tidak bisa diambil orang lain itulah attitude atau sikap kita di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, ya kan? Ketika kita ada masalah, bagaimana sikap kita, attitude kita. Ketika kita menghadapi berbagai gelombang-gelombang kehidupan, bagaimana sikap kita. Tentu kita di situ banyak poin-poin penting berkaitan sikap kita tadi itu, seperti kita harus sabar, kita harus membuat diri kita percaya diri, membuat diri kita bisa bangkit dari segala hal. Itulah sikap kita. Tentu bagaimana kita menghadapi kondisi, kita berhubungan dengan sikap atau attitude kita. Yang keempat itu berkaitan dengan karakter. Karakter ini berkaitan dengan kepribadian yang ada dalam diri kita. Tentu kalau karakter kita atau kepribadian kita yang baik, tentu kita akan menunjukkan sikap-sikap yang baik, ya kan, tindakan-tindakan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Tentu karakter itu sulit bisa ditiru orang lain, karena di situ akan menunjukkan kemurnian, keaslian dari kepribadian kita, ya kan. Contoh kita loyalitas, setia. Contoh lainnya kita menunjukkan tanggung jawab yang baik. Contoh lainnya kita menunjukkan disiplin, integritas. Integritas itu kan seperti halnya apa yang kita katakan selama yang kita lakukan, itu integritas. Lalu nilai-nilai kejujuran yang kita miliki itu berkaitan dengan kepribadian. Itulah empat hal yang tidak bisa diambil oleh orang lain dari dalam kita sendiri. Yang pertama tadi berkaitan dengan skill, kemampuan. Yang kedua berkaitan dengan pola pikir, mindset. Yang ketiga itu berkaitan dengan attitude, sikap. Yang terakhir berkaitan dengan karakter kita. Jadi dari empat potensi atau sumber daya ini, bagaimana kita bisa membangunnya dengan baik sehingga menjadi suatu aset yang besar untuk kita pegang, untuk kita dalami, untuk kita kembangkan dalam kehidupan ini. Itulah motivasi singkat berkaitan dengan potensi yang ada dalam diri kita yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Itulah nasihat dari saya kepada kalian sebagai mahasiswa yang tentu masa depannya masih panjang. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak. Oke, baik. Semoga sukses studinya
apa yang diharapkan bisa tercapai. Tetap semangat, tetap belajar, jangan pernah bosan. Dalam hidup ini kita terus belajar, ya. Oke lah.